Dikatakan yang tidak-tidak. Masa iya sebodoh apa Abdul Somad mengharamkan catur? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang kami banggakan, melihat bunga sedang merekah akan terlihat sangatlah indah. Tema tabligh akbar pada hari ini adalah santri sebagai generasi khairul ummah. Dan untuk menggali lebih dalam lagi untuk pembahasan tema ini, marilah kita simak bersama tausiah diniyah alladzi sayakumu biilqaiha sahibul fadilah Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad LC.MA. Yatafaddal siyadatuhu masykuran. Mau berdiri, mau duduk, tapi kelihatan semuanya kok ya. Ada itu layar, kelihatan? Oh berdiri, oh berdiri. Tapi meskipun capek berdiri harus teruskan dengan duduk. Ya monggo, monggo silakan. Enggak berdiri katanya ya. Ya. Di depan saja enggak apa-apa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Fadilatul Syekh Kiai Hasan Abdullah Sahal hafizahullah wa saddada khutah matta'anallahu bituli umrihi. Para ustaz, alim ulama, al-afadil, para santri, masyarakat yang hadir pada subuh penuh barakah ini, muslimin muslimat tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak sama antara tausiah di stadion tanah lapang sepak bola dengan berada di pondok pesantren yang tua 93 tahun lebih, penuh dengan keberkahannya, doanya. Maka ada rasa sungkan, ada rasa segan, ada rasa cemas, ada rasa takut. Dan saya yakin Kiai melihat itu, maka beliau cairkan suasana. Dia lihat ini Ustaz Abdul Somad sedang tegang, akhirnya beliau ngobrol santai, memperlihatkan kepada kita bahwa ada yang lebih tinggi daripada nasihat, yaitu hikmah. Beliau tidak mengatakan Ustaz Abdul Somad tenang saja, enjoy saja, karena kalau beliau katakan begitu kelihatan sekali ini Ustaz sedang cemas. Sesuai dengan titelnya, LC lagi cemas. Tapi beliau langsung saja mencairkan suasana sehingga saya pun dapat perlahan-lahan bisa memahami, mengerti, tapi tidak ada dusta di sana. Al-mizah tabi'atul bashar, tapi laisa fihil kadhib. Kalau kita ketik di Maktabah Syamilah, hatta badat nawajizuhu, tertawa, tersenyum sampai kelihatan gigi gerahamnya, maka kita akan menemukan berpuluh kali hatta badat nawajizuhu. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad SAW itu bawaannya seram, menakutkan, sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit mati. Tidak, tapi Nabi juga berkata la yadkhulul jannata ajuzun, tidak masuk surga orang tua. Menangis orang tua itu, kata Nabi, bukan orang tua yang tidak masuk surga, hanya saja nanti ketika sampai di surga itu semuanya mudah kembali. Dan kata-kata yang dipilih
Kata-kata yang dipilih hikmah, bahkan nama artis yang dipilih pun Afgan. Itu bukan sembarangan, bukan asal sebut saja. Beberapa tahun yang lalu saya diundang menyampaikan tausiah dalam sebuah program, nama programnya Dokter Yatim. Karena ada satu program di Indonesia ini, anak yatim yang disekolahkan sampai dokter spesialis. Dan yang unik adalah tidak hanya ceramah tausiah, tapi ada di sana show, lagu, konser musik, dan artis yang datang adalah Afgan. Dan ketika saya tanya kenapa Afgan, ternyata Afgan salah satu artis kalau dia show itu hasilnya dia sumbangkan untuk program dokter yatim. Wallah, Masya Allah. Jadi ketika Kiai menyebut pun itu artis-artis yang luar biasa. Adapun Messi dan Ronaldo itu beliau sebut juga tapi sudah murtad. Masya Allah, tabarakallah. Sampai selevel itu semuanya penuh dengan hikmah. Mudah-mudahan kita hidup ini tidak hanya sampai pada tingkat memberi nasihat, tapi sampai kepada hikmah. Diamnya adalah fikir, geraknya adalah zikir, senyumnya adalah hikmah, muramnya pun adalah juga kecaman terhadap perbuatan keji dan mungkar. Betapa Kiai sudah berhasil membuat saya sanggup tegak berdiri di depan hadirin hadirat pada subuh yang penuh dengan barakah ini. Saya bertanya, Kiai, saya duduk apa berdiri? Anta hur. Terserah. Makna minta berdiri itu supaya saya ada alasan ketika tausiahnya pendek, mohon maaf karena berdiri. Tapi beliau katakan, nanti kalau lelah berdiri, sambung dengan duduk. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Masya Allah, tabarakallah. Ada bahasa untuk tilmiz, ada bahasa untuk kiai. Ada bahasa untuk talib, ada bahasa untuk matlub. Selama ini saya sangka ada susunan uslub bahasa, ada mufradat untuk tilmiz. Dulu kita dikenalkan begitu, itu mufradat tilmiz. Tapi ternyata sampai di Gontor, sampai mikrofon pun ada mikrofon tilmiz. Diganti. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya adalah hikmah. Bagaimana supaya Abdul Somad yang tidak tamat pesantren, yang level paling bawah ini bisa pede bicara di Gontor dan di depan santri. Maka diberikan supaya diusulkan menjadi anggota IKPM kehormatan. Begitu cara mengangkat yarfa' darajat. Bil haqiqah ana akhab jidan. Masya Allah. Duduk di samping kiai kehormatan. Luar biasa. Laziz. Tapi ada rasa takut cemas. Begitu cara beliau mengangkat. Untung ada namanya anggota IKPM kehormatan. Masya Allah. Tabarakallah. Jazakumullahu khairul jaza. Tema yang diberikan kepada saya dengan tema santri sebagai generasi khairu ummah. Dulu saya bebas ceramah tausiah apa yang mau saya sampaikan, tapi hari ini tidak boleh, mesti sesuai dengan tema. Keluar dari tema akan ada pemeriksaan. Masya Allah, tabarakallah. Santri, kalau ada orang mengatakan santri ini hanya ada di Indonesia, mungkin namanya iya, tapi substansi maknanya, maka sesungguhnya sahabat itu pun mungkin juga dapat dikatakan santri. Karena rukun pesantren ada pada Nabi Muhammad dan para sahabat. Ada kiainya, ada tempat belajarnya, ada kitab dan programnya, ada manhajnya. Maka kalau dilihat itu pada diri Rasulullah SAW dan para sahabat, siapa kiainya? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa santrinya? Al-muhajiruna wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ulaika, mereka itu radhiyallahu anhum wa radu an. Apa kitab yang mereka pakai? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Siapa penjelasnya?
Rasulullah SAW. Apa penjelasannya? Ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka boarding tinggal menetap? Ya, Ahlus Suffah yang diketuai oleh Abdus Syams yang namanya berubah menjadi Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dusi, tapi karena selalu membawa kucing. Masya Allah, oh pondokku, mengingatkan kita tentang lagu oh pondokku. Tidak hanya ingat lagunya, tapi ingat juga mudabir-mudabir yang dulu. Masya Allah, tabarakallah. Ada suara yang bisa mengingatkan, ada harum-haruman yang bisa mengenang masa lalu. Kalau itu kita cium, kita akan mengenang. Tapi ada nyanyian, lantunan yang mengingatkan tentang perjuangan. Dan bunyi ini mengingatkan kita sudah masuk pukul 5. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi dikenal dengan Ya Abahir, kata Nabi SAW. Ya Abahir, tasghirnya Hurairah. Maka dikenallah dia dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisi kedudukan mereka itu substansinya adalah mereka santri menurut bahasa kita, dan beliau adalah kiai. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh salah seorang kawan, Ustaz Somad, apa beda ustaz dengan kiai? Saya katakan ustaz itu sepengetahuan saya dari bahasa Turki, maksudnya adalah guru besar. Makanya di Al-Azhar disebut ketika dulu kami belajar Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Umar Hashim, Rais Jamiatil Azhar Syarif. Al-Ustaz guru besar. Sampai ke tempat kita guru ngaji pun ustaz juga. Jadi betapa kita ini masyarakat yang egaliter. Sesuatu yang tinggi diturunkan ke bawah. Orang Mesir juga begitu. Dulu panggilan Basha itu amat sangat tinggi. Ali Basha. Tapi begitu sekarang sampai supir angkot pun dipanggil, ya Allah ya Basha, ya Basha. Artinya apa? Panggilan yang begitu tinggi. Dan kabarnya ada kawan saya dulu sekolah di Saudi Arabia, katanya di sana semua dipanggil Syekh, katanya. Ya Allah ya Syekh. Kata beliau, wallahu a'lam, tapi saya yakin periwayatnya thiqah, adil dan dhabit. Suatu ketika Syekh Utsaimin sedang datang berjalan. Ada seekor anjing di Riyadh. Apa kata kawannya itu? Kata dia, yalla ya Syekh, roh ya Syekh, Syekh yimshi. Artinya sampai semua pun dipanggil Syekh juga. Betapa penggunaan kata tidak hanya dimiliki oleh sesuatu yang tinggi, bagaimana itu direndahkan, diturunkan ke bawah, membumikan istilah-istilah. Nah, bagaimana dengan kiai? Dulu masyarakat Jawa sesuatu yang hebat, sampai gending, sampai tombak, sampai keris dipanggil dengan kiai. Bahkan mohon maaf beribu maaf, sampai kerbau berwarna putih pun dipanggil kiai. Makanya kalau ada kiai tidak bisa baca kitab, itu kiai selamat. Tapi begitu Islam datang, nama ini dirubah. Kenapa? Ada perubahan substansi makna. Membaca kitab lengkap dengan akhlaknya, lengkap dengan canda tawa yang jauh daripada dusta, kehormatan dan kemuliaan. Maka apa maknanya? Di sana ada santri, di sana ada kiai, di sana ada ulama, di sana ada alim, dan di sana ada muta'allim. Maka unsur itu ada pada sahabat, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu ummah. Suatu ketika duduklah Mu'adz bin Jabal bersama dengan Hudzaifah ibnul Yaman, bersama mereka Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Datanglah orang Yahudi berkata, apa kata orang Yahudi? Nahnu khairum minkum wa dinuna khairum mimma tad'unana ilaih. Kami, kata orang Yahudi, lebih baik daripada kalian, dan agama kami lebih baik daripada agama kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kuntum khairu ummah ukhrijat linnas.
Kamu adalah umat yang terbaik. Membatalkan itu semua. Sampai-sampai ketika datang Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an membawa lembaran-lembaran Taurat. Nabi bertanya, "Ma hadza ya Umar?" Apa yang kamu bawa ini wahai Umar? Lalu kemudian Umar menyebutkan, ini lembaran Taurat. Nabi mengambil dan menyobeknya. Apa kata Sayyidina Umar? "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani." Seandainya Musa hidup, dia pasti ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu ketika pernah Nabi berkata, ada dulu mereka beribadah selama 80 hari, 80 malam, 80 tahun lamanya ibadah mereka. Malamnya mereka qiyamul lail dan pagi sampai petang mereka berjihad fisabilillah. La ya'sunallaha tarfata ainin. Tak pernah mendustai, melakukan perbuatan maksiat kepada Allah tarfata ainin, walaupun sekedip mata. Malamnya qiyamul lail, siangnya jihad fisabilillah. La ya'sunallaha tarfata ainin. Mendengar cerita itu para sahabat menunduk bersedih, karena umur yang paling pendek adalah umur kita, sedangkan usia pendek jasad tubuh fisik adalah umat Muhammad SAW. Tapi ketika bersedih umat Muhammad, langsung Allah membahagiakan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Apa maknanya? Kita boleh umat paling pendek usianya, kita boleh umat paling kecil tubuhnya, tapi amal kita lebih daripada amal mereka. Maka jangan pernah berkecil hati menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya termasuk yang minder, bukan hanya berkecil hati tapi berkecil tubuh. Tapi pagi ini saya dibahagiakan. Kurus berarti awet. Masya Allah. Hari ini kalau ada yang mengejek-ejek saya, insya Allah video itu saya akan potong, saya akan share. Terus terang Kiai, ada juga orang yang mendefinisikan bahwa yang berwibawa itu adalah yang tegap dan gagah perkasa. Tapi hari ini saya merasa perkasa. Bahkan ada dokter yang menyarankan saya supaya minum susu SKM 3 kali sehari. Susu kental manis. Ustadz Somad ini nampaknya menyedihkan kata dia. Memprihatinkan. Coba Ustadz minum pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Andailah saya ke Gontor lebih dulu daripada ketemu dokter itu, tentu saya dapat menjawab. Lebih baik kurus tapi awet. Tapi saya datang belakangan. Akhirnya saya ikuti saran itu Kiai. Saya minum 3 kali sehari. Sebulan saya minum. Setelah ditimbang tak ada perubahan. Saya telepon lagi, Pak Dokter gimana ini? Tidak ada perubahan. Akhirnya kata dokter itu, Ustadz terima saja, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa fisik bukan lagi menjadi acuan. Datanglah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu, wa a'malikum. Amal etos kerja kamu. Ini yang diajarkan kita. Itu hadis kelas 1 tajribi. Masih ingat hafalan dulu. Apa maknanya? Bahwa jangan berkecil hati dengan fisik. Karena ada yang lebih hebat dan mulia. Allah memuji kita. Hai kamu umat yang berasa kecil dengan fisiknya, merasa kecil amal karena usianya pendek. Kata Nabi, umur umatku ini baina sittina wa sab'in. Antara 60 dan 70. Sedikit sekali yang mencapai lebih daripada itu. Apa maknanya? Allah ingin memuji kita. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Tapi dalam kitab tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, termasuk tafsir yang tertua yang sampai di zaman kita, berasal dari kalangan salaf, walaupun dia bukan Arab. Tabari menunjukkan dia berasal dari Tabrustan. Dan kita pula tidak merasa berkecil hati walaupun kita bukan Arab. Makanya saya kalau berada di tengah para habaib, berada di antara para ulama yang berasal dari Arab, saya tidak merasa berkecil hati. Walaupun mereka Arab, saya Arab-Arab cemas. Saya Arab maklum. Kenapa? Karena ulama-ulama kita ternyata. Siapa ulama tafsir? Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Tabrustan. Dari mana kitab sahih? Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah
Bardisbah mu'allaf Persia masuk Islam berasal dari Bukhari. Oleh sebab itu sekarang Uzbekistan kita merasa bangga, kita merasa bahagia. Kenapa? Karena ternyata yang menyusun para kitab-kitab itu pun terdiri dari para ulama. Makanya ketika ada seorang talib pelajar munaqashah, doktorah, risalah doktorah PhD, Doctor of Philosophy di Maroko. Ketika itu dia menulis dan dia berkata, a'tadzir alal akhta'at al-lughawiyah li'anni ajnabi. Mohon maaf ada kekeliruan bahasa Arab karena saya bukan orang Arab. Apa kata musyrif waktu itu? Saya pun juga bukan Arab, kata dia. Karena Maroko semuanya, kata Abdurrahman Ibn Khaldun, dari mulai Mesir, Tunisia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai ke Andalusia, semuanya tidak dapat dikatakan Arab dan semuanya pula tidak dapat dikatakan non-Arab karena terjadi pembauran yang begitu luar biasa. Padahal dulu sebelum Islam datang yang paling tinggi adalah Quraisy. Di bawah Quraisy adalah Arab non-Quraisy. Di bawah Arab non-Quraisy adalah orang berkulit putih. Yang di bawah itu adalah Habasyah, Abyssinia, Ethiopia. Tapi begitu datang Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tapi siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa. Maka santri diajarkan itu semua, kita dari kecil difahamkan itu semua. Jangan pernah merasa kecil hati. Kita dibanggakan, dimuliakan, diangkat derajat kita oleh Allah melalui lisan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdul Somad kenapa tidak baca bicara bahasa Arab saja? Ini kan pesantren. Dulu kita diingatkan kalau sudah masuk ke sini hanya boleh 2 bahasa Arab atau Inggris. Kalau tidak sudah disebar ini jawasis, jasus. Ustaz Abdul Somad, ini tidak semuanya santri. 5 masjid dan musola di sekitar Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo hadir. Bagaimana bisa membedakan mana santri, mana tidak santri, mana santri Darussalam, mana yang tidak? Apa kata Kiai? Yang pakai peci hitam santri. Oh, baru saya. Untung saya pakai peci hitam. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Nasional. Jadi kalau ada yang mau berbicara, mau mengajarkan nasionalisme, datanglah ke Darussalam Gontor Ponorogo. Peci hitam, nasional. Kain sarung, nasional. Pakai jas, pakai dasi, internasional. Kenapa Ustaz dari kemarin nggak pakai jas, nggak pakai dasi? Level lokal. Kalau ada orang berkata yang makna nasional adalah menyanyikan, sekarang lagi tren acara-acara, marilah kita melantunkan lagu Indonesia Raya. Orang Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya biasa di Gontor. Yang mimpin lagu Indonesia Raya santri dari Malaysia. Itu baru luar biasa. Oleh sebab itu maka bercerita tentang bagaimana mengangkat harkat martabat orang, begini caranya. Bagaimana memuliakan tamu, membuat dia nyaman, begini caranya. Bagaimana untuk menunjukkan bahwa kita tetap menjunjung nasionalisme dalam satu teriakan Allahu Akbar. Di balik itu juga ada teriakan aku bangga menjadi orang Indonesia. Di balik teriakan Allahu Akbar tidak perlu ada rasa takut. Kenapa? Di balik itu juga ada cinta nasionalisme kebangsaan. Oleh sebab itu kalau ada orang ingin membentur-benturkan, maka sesungguhnya dia lupa bahwa di muka preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 apa kata mereka founding father yang mendirikan menegakkan bangsa ini atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Memang betul di Pancasila dikatakan Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi coba lihat Tuhan yang mana yang dimaksud. Di pembukaan ada syarahnya. Kalau ini ada matannya, maka dijelaskan dalam syarahnya ketuhanan yang Maha Esa atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia.
Jadi orang yang memahami ini antara matan dan syarah, mudah dia untuk memahaminya, mudah dia. Dan santri yang memahami itu. Kalau santri fahim, tugasnya bukan sekedar faham, tapi juga fahama yufahimu. Tugas dia juga tafhim, memahamkan orang lain. Kalau sudah mengingat tafhim, ingatlah kita ungkapan tashilan li wa tafhiman lakum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa syarat menjadi orang yang khaira ummah itu? Maka syarat menjadi khaira ummah adalah, apa kata Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, salah satu penjelasan tafsir yang beliau nukil dari Imam Mujahid. Mujahid berguru kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas mengambil riwayat itu dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia yang lebih populer? Karena dia yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Beda dengan doanya untuk Sayyidina Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Allahumma aktsir malahu, banyakkan hartanya. Orang lain tanam tanaman panennya 1 tahun sekali, tapi Anas bin Malik 1 tahun panen 2 kali. Dan Anas bin Malik sebelum meninggal dunia dihitung jumlah anak keturunannya, cucunya hampir 100 orang. Begitu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Biografi para ulama-ulama terkemuka dan diurutkan dari yang tertinggi as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi ini doa untuk orang ini khusus. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Digelar dia dengan turjumanil Quran, karena orang yang paling bisa menjelaskan makna Al-Quran yang tersirat dan tersurat. Dia disebut juga dengan hibrul ummah, sampai-sampai disusunlah tafsir kalimat-kalimat penjelasan dia dalam Tanwir Al-Miqbas, kumpulan tafsir Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Mujahid, apa makna kuntum khaira ummah? Kalau mencukupi syarat-syarat ini, maka layak disebut dengan khairu ummah. Tapi kalau tidak cukup syarat ini, maka tidak layak disebut sebagai khairu ummah. Maka siapa itu santri generasi yang khairu ummah? Siapa dia? Apa sifatnya? Sifat yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa tidak disebut ta'muruna bil jayyid, ta'muruna bil khair, ta'muruna bil tayyib? Kenapa disebut ta'muruna bil ma'ruf? Ternyata makna al-ma'ruf adalah al-imanu billahi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal amalu bi syara'ihi. Sekarang kita sedang dikaburkan. Kamu cukup menjadi orang baik tanpa perlu ditanya akidahnya. Cukup menjadi orang baik tanpa ditanya apa keyakinannya. Karena semua agama adalah benar. Maka dalam Islam yang pertama dinilai dari seseorang adalah man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, man imamuka. Pokok pangkal yang pertama dalam Islam, bukan orang itu baik karena berapa banyak kebaikan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Ketika amal-amal mereka itu kami datangkan, kami perlihatkan di depan mata mereka, lalu kemudian kami jadikan amalnya itu habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin, seperti asap yang berhembus, hilang, tak bermakna sama sekali. Maka mengapa dipilih Allah? Pilihan kata yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan hikmah. Kenapa Allah memilih syarat khaira ummah adalah ta'muruna bil ma'ruf, al-imanu billah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal amalu bi syara'ihi. Sekarang ada usaha-usaha untuk mengaburkan akidah anak bangsa bahwa semua orang baik, bahwa semua orang benar, yang penting dia punya etos kerja, yang penting dia on time, yang penting dia disiplin. Dalam Islam kebaikan hanya diukur dengan akidah. Tapi bukan berarti santri menyalahkan orang yang tidak seagama denganmu, halal kepalanya dipancung, bakar rumahnya. Tidak. Kita diajarkan menghormati orang lain. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kalau sudah masalah kehidupan sosial, maka tidak ada larangan untuk berinteraksi sosial. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibatun.
Ya Rasulullah, ibu saya non muslim datang ingin berjumpa dan dia amat sangat rindu kepada saya, kata Asma ketika mengadu kepada Nabi takut bertemu dengan non muslim. Lalu kemudian kata Nabi ketika ditanya, afa'asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengannya? Kata Nabi, siliha, silakan bersilaturahim dengannya. Afa'utiha, bolehkah saya memberikan hadiah kepada dia? Kata Nabi, i'tiha, silakan berikan hadiah kepada dia. Diajarkan kepada kami, kepada kita santri, santriwan, santriwati dari kecil berinteraksi sosial dengan non muslim. Tapi kalau sudah bicara tentang keyakinan akidah, maka tidak ada tawar menawar. Inilah yang membuat sulit mereka untuk mengaburkan akidah umat Islam. Kemanapun dia belajar, santri tetap ta'muruna bil ma'ruf, bukan ta'muruna bil jayyid, bukan ta'muruna bil khair, bukan ta'muruna bil tayyib, tapi ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang, mengeluarkan orang dari jalan syaitan kepada jalan Tuhan, dari jalan mungkar kepada jalan ma'ruf, dari jalan maksiat kepada jalan taat. Ini tanggung jawab santri bersama. Kemarin saya baru saja pulang dari Muaro Jambi. Dari Muaro Jambi naik pesawat Muaro Bungo ke Jambi. Dari Jambi ke Jakarta. 2 kali nyambung pesawat. Dari Jakarta ke Jambi, dari Jambi ke Muaro Bungo. Sampai di Muaro Bungo bertemu dengan sesosok seorang anak muda. Lalu kemudian mendekati saya, Ustaz Abdul Somad, saya di sini membuka klinik untuk orang-orang tidak mampu, anak yatim, fakir miskin dan duafa. Terus saya seorang dokter, biasa dokter buka klinik, baru pegang-pegang sudah 5 juta. Tapi ini luar biasanya di mana? Khusus ada free, gratis untuk duafa, fakir miskin. Tapi ada spesial di balik itu semua, bahwa dia dokter, ya, bahwa dia buka klinik, ya. Lalu apa bedanya dengan yang lain? Dia katakan nama klinik ini Latansa. Kalau sudah punya Latansa, pasti gontor. Latansa lilmiyah, Latansa littoba, Latansa supermarket. Ada hubungan dengan gontor. Saya alumni gontor, Ustaz Abdul Somad. Alumni gontor, buka klinik free gratis untuk yatim, duafa, fakir miskin di Muaro Bungo, Jambi. Mudah-mudahan yang sehat ekonominya datang juga berobat dan bayar. Dan gara-gara disampaikan ini semua yang datang fuqara wal masakin. Kenapa? Beliau melakukan subsidi silang. Ada orang kaya dengan uangnya yang banyak dialokasikan sekiannya untuk kebaikan-kebaikan untuk fuqara wal masakin. Apa maknanya? Ternyata ta'muruna bil ma'ruf dilakukan oleh seorang dokter jauh lebih bermakna daripada khutbah ceramah seorang Ustaz Abdul Somad. Itu saya rasakan sendiri ketika masuk ke pedalaman. Sampai di suku terasing, sudah melewati batas-batas. Dari mana kita tahu sudah lewat batas? Ketika kita buka HP, no signal. Sampai di dalam, di sini saya disambut, dibuka kaca, semua memanggil Ustaz Abdul Somad. Kemarin Kiai jalan dengan saya, Kiai tanya ke santri, kenal dengan ini? Kenal. Siapa? Ustaz Abdul Somad. Di pedalaman saya masuk, satu pun gak ada yang kenal. Gimana mau kenal? Mereka tidak tahu itu yang namanya YouTube dan spiral. Mereka tidak tahu. Mohon maaf Kiai, ini saya pakai mufradat, tolib tilmis memakai sekali-sekali. Mereka tidak kenal dengan saya. Lalu kenapa mereka yang berada di dalam primitif, animisme, dinamisme, tidak mengenal Allah, mengapa mereka mau datang ke emperan masjid? Bukan karena ceramah Abdul Somad, tapi karena ada pengobatan gratis dan pemeriksaan ibu hamil. Siapa yang melakukan itu? Dokter. Kenapa dokternya mau dibawa masuk ke pedalaman 7 jam naik sampan? Karena dia dokter santri yang dulu selesai 6 tahun, lalu kemudian melanjutkan dokter umum spesialis, tapi dia tetaplah seorang santri. Dan siapa yang bisa menembus fakultas kedokteran itu? Kalau bukan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terbiasa menghafal. Ini sulit pelajarannya, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 5 pelajaran dikatakan sulit. Pelajaran mereka mahfuzat, mutola'ah.
nahu, sarab, mantik, balaghah, arud qawafi, masuk pada pelajaran-pelajaran fikih, usul fikih, qawaidul fikih, maka di dalam kepala mereka bersarang itu semua. Jadi kalau ada orang mengatakan ini sulit, ini payah, sulit pelajaran bahasa ini, sulit pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam ini, mereka sudah dibiasakan dengan yang sulit-sulit. Rasa-rasanya di bahasa Inggris tidak ada itu yang namanya marfu mansub. Belum ada lagi orang mengatakan this is Muhammadun, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Tidak ada. Dan mereka sudah diajarkan di sini bagaimana dari mulai nahwul wadih sampai ke atas. Kalau ada santri menjadi ustadz biasa, tapi santri, apa makna ucapan Ustaz Abdul Somad? Kalian tetap, adik-adikku tetap ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, tapi jalur yang ditempuh tidak lagi dengan jalur ceramah. Karena jalur ceramah ini agak sulit sedikit, beberapa ceramah dibatalkan. Bukan saya tidak, beberapa teman saya. Oleh sebab itu, tapi bukan lewat jalur ceramah, dari jalur pengobatan, dari jalur tentara dan polisi, kalian masuk ke dalam. Kalau kalian ceramah berseragam, berikut ini mari kita dengarkan kultum zuhur yang akan disampaikan oleh Brigadir Jenderal. Apapun yang kau katakan, orang tidak akan berani menentang. Kenapa? Karena ada pistol besi di samping. Apa bisa santri ini menjadi polisi dan tentara, Ustaz? Why not? Mengapa tidak? Diperiksa dada mereka bersih, otot mereka bersih, mereka bermain sepak bola. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat sepak bola? Lihat saja stadionnya. Apa kata Kiai Ustaz Somad? Rumput di stadion ini sama dengan yang ada di Manchester United. Tadi malam itu dikatakan. Artinya apa? Ini dulu lapangan, ini dulu rendah Ustaz Somad. Kami berkeliling kemarin. Rendah. Sampai-sampai sudah menguning rumputnya. Tidak sesuai lagi disebut dengan lapangan hijau. Ditimbun lagi tinggi, ditumbuhkan lagi rumputnya, menghijau. Artinya apa? Badan mereka sehat, olahraga mereka terjamin, mata mereka bersih, hati mereka tulus. Maka Masya Allah, tabarakallah, mereka bisa ta'muruna bil ma'ruf dari jalur rumah sakit. Mereka bisa ta'muruna bil ma'ruf dari jalur angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Tinggal melihat bakat anak saja. Ibu-ibu, bapak-bapak paling tahu kemana bakat anaknya. Kalau dari kecil memang sudah hobi main di sungai, mandi hujan, masukkan angkatan laut. Masya Allah, tabarakallah. Dari kecil sudah hobi main sempritan-sempritan, dua kemungkinan, polisi atau wasit. Tergantung kemana arahnya. Artinya apa? Jangan fahami ta'muruna bil ma'ruf hanya melalui jalur mimbar, khutbah, ceramah, lokakarya. Bahwa ceramah itu adalah dakwah, betul. Tapi dakwah hanya melalui ceramah perlu diluruskan. Dan siapa yang sudah meluruskan pemahaman ini, la uzakki ahadan, bukan memuji-muji dan menyanjung-nyanjung. Saya melihat, karena saya sudah ceramah dari mulai Sabang sampai Semelu, sampai ke Papua, Sorong, Wamena belum, Kaimana, Raja Ampat, masuk ke Fak-Fak, saya masuk, Fak-Fak tapi bukan yang bahasa Inggris, masuk ke pedalaman. Artinya apa? Sudah sampai ke sedemikian banyak, berjumpa, bertebaran alumni Darussalam. Andai tidak selevel Darussalam, pondok cabang, andai tidak pondok alumni, andai tidak pondok alumni, paling pernah mengecap pendidikan. Artinya apa? Ini semua adalah ta'muruna bil ma'ruf. Jadi hari ini saya bukan mengajarkan, menyampaikan sesuatu yang belum ada, bukan membawa sesuatu yang baru, tapi untuk menyampaikan apa yang pernah saya lihat, apa yang pernah saya temui, apa yang pernah saya saksikan. Begitu saya sampai ke Pontianak, Kalimantan Barat, melihat ada tower yang tinggi di bawah, naik ke atas. Di bawah ada masjid berbentuk kapal. Siapa yang punya program ini? Ini program luar biasa Ustaz Abdul Somad. Maaf, beribu maaf. Di bawah adalah rumah makan sepanjang mata memanjang. Wisata kuliner lahmul khinzir. Siapa yang mau silakan datang. Tapi justru di balik lingkungan ini, azan berkumandang di atas tower tinggi, menjulang. Kami pun naik ke atas. Bersayup-sayup azan.
Tak marahkan mereka wisata kuliner lahmul khinzir ini, tidak tersinggungkah? Tidak komplainkah mereka? Kenapa di tengah komunitas ini ada masjid? Rupanya hati mereka sudah direbut. Dengan apa? Menyebarkan santri-santri membagi buah. Potongan buah anggur, potongan buah semangka, potongan buah melon dibagikan. Pertama mereka terkejut. Tapi lama-lama terketuk hati mereka. Akhirnya mereka berkata, silakan azan, silakan buat pengajian di lingkungan. Kalau ada yang buat pengajian di komunitas santri di tengah umat Islam, biasa. Tapi di tengah komunitas saudara kita non muslim, tidak seagama, tidak seakidah, mengapa mereka tidak mengamuk? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. Siapa yang punya program ini? Alumni Gontor. Namanya, saya khawatir disebut nanti dia tidak mau karena dia takut riak. Karena di Gontor dia diajarkan untuk tidak riak, menjaga hatinya, jangan sampai rusak. Tapi kalau mau silakan datang ke Pontianak sebelum tanggal berikut ini. Bangga Kak Ustaz Abdul Somad? Ya, saya bangga. Tidak hanya program itu, dikumpulkan ini beras dari masyarakat sampai puluhan ton dibagikan. Kalau ada orang membagikan beras, biasa. Tempat kita bagi-bagi beras itu biasa. Apalagi kalau sudah dekat Pileg. Biasa. Tapi ini pembagian berasnya, untuk membagi beras itu mesti melompati kandang al-kalb wal khanazir. Melompati pagar rumah orang. Mohon izin dibagikan beras-beras ini kepada orang-orang yang tidak mampu. Mereka mampu menjadi mediator. Ada orang kaya, saking kayanya bingung uang ini mau dibawa kemana. Tapi ada orang miskin, saking miskinnya bingung apa yang mau dimasak siang nanti. Dan mereka mampu menjadi mediator. Ta'muruna bil ma'ruf. Oleh sebab itu jangan batasi pintu surga hanya dari satu pintu saja. Jangan batasi pintu surga. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah dari pintu yang bermacam aneka ragam yang luar biasa. Dan alumni-alumni Gontor sudah melaksanakan ini. Kemanapun dia pergi imannya tak pernah lepas. Sampai ke McGill, Kanada. Sampai ke Harvard University. Sampai ke Cambridge. Otaknya boleh Inggris, Jerman, Prancis. Tapi hatinya tetaplah Makkah, Madinah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keluar dari mulutnya dalam satu hembusan nafasnya ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Lafaznya fasih mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lafaz lidahnya fasih mengucapkan ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Tapi di waktu yang sama lafaz lidahnya juga fasih mengucapkan international workshop, shopping center, sheriff dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak hanya diajarkan makharijul huruf, dia juga diajarkan conversation, dia juga diajarkan tentang bagaimana melafazkan kalimat-kalimat yang bagi sebagian orang ini dianggap jangan belajar bahasa Inggris. Ini dulu ini dianggap sebagai pengkhianatan karena mereka adalah penjajah. Jangan pakai pakaian mereka, jangan pelajari bahasa mereka, jangan belajar bahasa Inggris, ini bahasa orang munafik, one dibaca wan, tak sesuai tulisan dengan bacaan. Tapi di tengah, kalau sekarang orang belajar bahasa Inggris biasa, dulu jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, jangankan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, jauh sebelum Sumpah Pemuda 28 Oktober. Masya Allah, bertambah 1 jam lagi. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi sengaja berdoa supaya mereka lupa bawa kursi. Rupanya doa kiai lebih kuat lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bercerita sekarang di era milenial orang belajar bahasa asing. Dulu yang namanya kelas-kelas itu bahkan sebagian tidak dibolehkan karena ingin mengambil sistem halaqah. Sistemnya mesti halaqah. Bahkan ada suatu bacaan, Syekh, kenapa kami tidak mendapatkan keberkahan seperti berkahnya kamu dulu? Kami belajar di jami', kamu belajar di jami'ah. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tak sama dengan perempuan. Difahami bahwa yang namanya belajar barokah itu hanya di jami'. Sedangkan di jami'ah dengan sistem fusul dan kelas itu menghilangkan barokah. Bayangkan, ada terobosan pendidikan yang luar biasa. Sistem halaqah tetap dipertahankan, khatam kitab tetap,
bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Di tengah orang memahami bahwa talfik itu haram, di tengah orang memahami hanya satu mazhab saja, tapi di tengah komunitas itu mampu ada terobosan baru yang dilakukan oleh para pendiri ma'had ini, mengajarkan fikih perbandingan mazhab, tapi tidak bingung bermazhab. Saya dapat berkata, berceramah dimanapun berada nanti. Saya sudah sholat di Masjid Darussalam, Masjid Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, langsung di belakang Imam Kiai Hadratus, di belakang imam mendengarkan bacaan, bukan pada sholat yang sir, bukan sholat silent, sholat jahar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, telinga saya mendengar bismillah yang dibaca jahar, bismillahirrahmanirrahim. Padahal subuh ini sudah diset, yang maju nanti adalah imam kedua. Tapi saya amat sangat berdoa kepada Allah, mudah-mudahan besok subuh yang maju adalah Kiai Hasan Abdullah Sahal. Saya mau mendengar beliau baca kunut apa tidak. Saya ini termasuk orang yang fanatik. Bahkan kalau kalah debat saya takwilkan itu ayatnya agak. Ustadz, gimana tentang baca kunut? Oh mesti. Dalilnya Ustadz, wa kunu ma'al qanitin. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tapi kenapa alumni ketika di tempat lain tidak baca kunut? Mereka sudah terbiasa dengan itu. Karena fikih yang mereka baca tidak hanya mazhab fikih Syafi'i, walaupun dalam pengamalan konsisten dengan Syafi'i, tapi kalau bertemu dengan yang lain mereka biasa saja. Kenapa? Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, kitab tertua dalam perbandingan mazhab yang ditulis oleh Averroes. Patungnya masih ada sampai saat ini. Memegang buku di sebelah kanan, tangannya mengerutkan kening. Tapi patungnya itu duduk di atas kursi begini. Saya mau menunjukkan aja. Di Spanyol, Andalusia. Untuk menunjukkan, dan dia tidak hanya fasih melafazkan mazhab Hanafi Nu'man bin Thabit, mazhab Malik bin Anas Maliki, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Ambal Ambali, tapi juga dia yang mampu menjelaskan penjelasan-penjelasan apa yang disebutkan Sokrates, Demokritos, Aristoteles, karena dia juga seorang filsuf yang mampu mengkombinasikan bainal aqli wan naqli, mempertemukan bahwa tidak datang pun seorang nabi, seseorang sudah menemukan Tuhan dengan akalnya. Tapi pengetahuan tentang Tuhan melalui akal tak sempurna. Hanya mengetahui bahwa ada Tuhan, tapi siapa namanya, bagaimana dia, apa sifatnya, hanya mampu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Oleh sebab itu maka Ibnu Rushd kitab-kitabnya dikaji di sini. Dari mana Ustaz tahu? Ustaz kan enggak sampai kelas 6. Nah, dengar-dengar. Itu hanya dipelajari mereka yang udah kelas tinggi. Ustaz kan cuma sampai tajribi takhasus. Tahu dengarkan boleh. Tapi setelah kemudian saya belajar, saya buka-buka, ini ternyata yang disebut guru-guru saya dulu tentang bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Sekarang dikembangkanlah oleh para ulama. Lalu kemudian datang Syekh Wahbah Zuhaili dengan kitab besarnya. Barulah orang tahu, oh begini menurut Hanafi, begini menurut Maliki, begini menurut Syafi'i. Makanya kita tidak heran keluar dari Darussalam bisa menjadi pimpinan di Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Muzadi. Keluar dari Darussalam bisa juga menjadi pimpinan di Muhammadiyah Profesor Dr. Din Syamsuddin. Kenapa? Li jami'it tawaif wa li maslahatil ummah. Dia tidak hanya untuk satu golongan saja. Dia tidak hanya untuk satu ormas saja. Karena mereka memahami ormas ini bukan tujuan. Ini hanyalah jalan. Tujuannya satu, li'i'la'i kalimatillah. Sekarang orang baru sadar setelah dilafalkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ta'addud al-wasilah wahdatul ghayah. Wasilahnya boleh macam-macam. Subuh ini ada yang datang pakai mobil, ada yang datang pakai sepeda, ada yang datang naik Gojek. Tapi tujuannya tetap satu, Allahu Akbar.
Kemana-mana saya tausiah sekarang masih lagi mengkaji ikhtilaf tentang bismillah sir, bismillah jahar. Pakai kunut atau tidak pakai kunut. Padahal ini pembahasan sudah tuntas, sudah selesai sejak dari zaman-zaman pendiri pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Terlintas dalam hati saya, kalaulah ada 50% saja jamaah ini tamat Gontor, gak sulit saya menjelaskan tentang bismillah sir, bismillah jahar, tentang masalah kunut tapi gak kunut, tentang masalah perbedaan-perbedaan mazhab. Kenapa? Karena mereka tidak akan menyalahkan, mereka tidak akan fanatik pada sesuatu. Kalaupun fanatik, fanatiknya kepada li'i'la'i kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalaupun fanatiknya, fanatiknya bukan kepada mazhabnya, tapi fanatik kepada keseriusan ulama-ulama mazhab mengkaji tentang Quran dan sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita bisa melihat ini real alumni-alumni ini, walaupun dia menjadi penggerak seni, tapi tetaplah menyuarakan itu. Kita lihat dalam karya-karya Cak Nun MH Ainun Najib yang pernah mengutip ilmu-ilmu permata-permata dari para ulama, hadir mereka tampil ke depan dari jalur seni, dari jalur politik, dari jalur politiknya pula. Dulu ketika saya di Maroko masih kuliah, hadir waktu itu seminar internasional bagaimana peran pesantren dalam mencerdaskan umat, dihadiri oleh seluruh PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. PPI Prancis hadir, PPI dari Spanyol hadir ke Maroko karena kebetulan lokasinya di tengah. Timur Tengah hadir, Eropa pun hadir. Dan pembicaranya ketika itu adalah Dr. Hidayat Nur Wahid, alumni dari Darussalam Gontor Ponorogo. Saya lihat beliau menyampaikan khutbah di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia Rabat. Lancar bicaranya tanpa melihat teks. Dalam hati saya, nanti kalau saya pulang saya ingin khutbah seperti ini tanpa lihat teks. Karena di beberapa tempat saya pernah sholat Jumat, apa kata orang berbisik di tengah? Baca koran, baca teks. Masya Allah, tabarakallah. Beliau berjuang di politik. Tidak hanya ketika bertemu di Rabat dulu, ketika beliau datang ke Pekanbaru, kami terus sambung selalu tali silaturahim. Dan tak lama setelah itu beliau kirimkan madu untuk saya. Madu dari Yaman, asli, original. Oh, itulah salah satu menyebabkan saya sehat ini. Alaikum bisyifa'aini al-asal wal Quran. Beli sebelum tutup tanggal berikut ini. Beliau tidak jual madu. Beliau hanya kasih, saya minum, saya minum, saya minum. Setelah itu baru orang nanya ke saya, Ustaz minum apa? Minum madu. Dari mana? Dari dokter Fulan memberi saya. Madu mana? Madu Yaman. Ustaz tahu nggak? Kenapa? Itu 1 kilonya 8 juta Ustaz. Nyesal saya minum banyak-banyak. Kalau tahu gitu setetes 2 tetes saja. Masya Allah, tabarakallah. Beliau berjuang melalui politik, melalui partai. Ada berjuang melalui ormas. Ada berjuang melalui medical dokter. Ada berjuang melalui, Masya Allah, tabarakallah. Ketika saya berceramah di Brunei Darussalam, bertemu dengan IKPM Brunei Darussalam, bertemu dengan mereka, ternyata alumni Gontor. Cuman waktu itu saya tetap merasa sebagai tamu di IKPM, saya tetap merasa sebagai orang luar. Tapi setelah ini insya Allah saya nanti kalau di mana-mana datang bersama IKPM, saya ini anggota juga. Ustaz anggota? Ya, dalam kurung kehormatan. Kehormatan itu bahasa lain artinya enggak tamat pesantren. Masya Allah, tabarakallah. Nanti ternyata masuk surga itu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga itu tidak farda, tapi zumara, berjamaah. Dan ketika dipanggil malaikat masuk ke surga, rombongan Gontor Putra 1 Darussalam. Masya Allah, saya tak berkecil hati. Saya tetap juga yakin dan percaya masuk. Walaupun anggota kehormatan itu mungkin barisan terakhir. Kenapa? Karena paling tidak pernah menggabungkan diri dengan orang-orang saleh. Aku tidak saleh, tapi aku ingin dekat dengan orang saleh. Supaya apa? Supaya digabungkan. Mustahil orang saleh itu mau saleh sendirian. Orang saleh itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Pastilah para kiai ketika masuk ke dalam surga mereka cari. Tentu yang mereka cari murid-murid mereka, alumni-alumni. Setelah itu pasti mereka cari anggota kehormatan mana? Kok orang ketok ya? Insya Allah tabarakallah ada syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaatun uzma, semuanya dapat. Ada syafaat Quran, iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, menjadi pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Tapi jangan lupa ada syafaat orang-orang beriman. Para kiai, guru kita, ustadz kita, kedatangan Abdul Somad untuk mencari barokah, kedatangan Abdul Somad untuk memperkenalkan ini Abdul Somad, ini wajahnya. Kalau kau tak melihat wajah ini nanti di sana kiai, tolong kau cari. Tapi kadang murid-murid zaman sekarang ini ngomongnya itu na'udzubillah, na'udzubillah, takutnya jadi doa. Ustaz Somad, lihatlah wajah saya baik-baik. Kalau tidak kau lihat nanti di surga, cari saya ke neraka. Ente kok pede sekali masuk neraka, saya bilang. Na'udzubillah, tentu itu kelemahan diri dia, merasa dirinya rendah, merasa hina. Ma tawadha'a, seorang hamba yang tawadhu, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Mudah-mudahan kita merendahkan diri di hadapan guru-guru kita, kiai kita, wasilah itu yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya bukan mengingat derajat, bukan melihat derajat, melihat jam, kira-kira udah berapa menit saya tausiah. Sebenarnya ini mestinya 99 meter ke atas, tapi karena dapat mengganggu lalu lintas udara, hanya 85 meter saja. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad dikasih tahu, karena matanya melihat ke atas. Menara 99. Ini nampaknya kalau saya naik ke atas bisa melihat rumah saya di Pekanbaru. Sebagian sahabat saya sudah naik tadi malam, sampai hati mereka tidak mengajak saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Bahwa ini akan menjadi menara, nar api, manarah, tempat api. Dulu Bilal bin Rabah tidak pernah azan di atas menara. Tidak ada menara Masjid Nabawi. Kalau dikatakan Masjid Nabawi itu ada menaranya, mohon maaf, beribu maaf, bukan menantang, bukan sok tahu, bukan paling banyak baca. Mana hadis menyebutkan Bilal azan di atas menara? Tidak ada. Maka menara ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kapan baru ada menara? Ketika Islam sampai di Afrika Utara, tepatnya di pantai Mediterania, yang dibawa oleh seorang sahabi al-jalil bernama Amr bin As pada pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di Alexandria, mereka melihat satu tiang terpancang tegak tinggi. Tiang itu disebut dengan manarah, tempat nar api. Kita menyebutnya mercusuar. Ketika orang Islam melihat manarah, satu sisi fungsinya sebagai untuk menunjukkan orang di tengah laut gelap gulita, mana pantai, karena tidak ada lampu. Itu ada pantai karena ada manarah, tempat api. Lalu kemudian muncul ide, buang apinya, naik ke atas, azan dikumandangkan. Tapi kemudian kemajuan teknologi, orang tidak lagi naik ke atas, orangnya di bawah, suaranya naik ke atas. Tapi masih ada kabelnya ke bawah. Pakai kabel muncul masalah. Kabel dilekatkan. Sementara kabelnya nyangkut naik ke atas. Muncul masalah. Apakah sah sholat imam kalau kabel nyangkut kena tai merpati di atas? Orang barat itu kasihan ngelihat kita naik turun, dia buatkan kabel. Sudah dibuatkan kabel, mempermasalahkan. Ini tai merpatinya nyangkut, sholatnya sah apa enggak? Akhirnya mereka mikir nih, kalau kita lanjutkan pakai kabel nanti mereka kelahi. Mereka buatkan mic baru, wireless. Akhirnya damailah orang Islam. Siapa yang menyelamatkan kita dari pertikaian, pertengkaran? Mereka. Maka kenapa kita tidak selamatkan mereka ke jalan Allah? Ud'u ila sabili rabbik. Ajak mereka ke jalan Allah. Tapi ceramah Abdul Somad nggak sampai ke telinga mereka. Abdul Somad ceramah hanya pakai bahasa Indonesia.
Setitik-setitik bahasa Jawa. Siapa yang bisa menyampaikan mereka? Datang alumni Gontor menerjemahkan ceramah Abdul Somad pakai dua bahasa, translate by English language. Ditonton nanti oleh mereka, dilihat oleh Presiden Amerika. Who is this? Abdul Somad. Siapa dia? Muslim scholar from Indonesia. Oh, kill him. Mungkin satu yang berkata bunuh dia, tapi banyak yang berkata mendapat hidayah. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena lisanmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor na'am. Al-an'am, na'am, onta yang merah. Selama di Makkah perasaan gak pernah ngelihat onta merah. Bolak-balik di Padang Arafah. Habis uang 15 rial, foto dengan onta. Enggak ada onta merah. Onta merah kiasan binatang kendaraan termahal. Ternyata merah, onta merah. Merah itu bahasa mereka di Eropa sana disebut mereka apa itu onta merah? Ferrari. Mobil merah yang pintunya satu harganya 2 miliar itu. Dan kabarnya 2020 ini keluar mobil enggak pakai pintu sama sekali. Itu bukan urusan kita. Tapi yang jelas ada yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Apa dia? Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah. Engkau tidak ceramah tablik akbar di stadion dengan 100.000 orang. Engkau hanya terjemahkan saja video pendek 5 menit, 10 menit itu. Engkau luruskan pemahaman. Kau jelaskan pada mereka yang motong-motong. Yang mencari uang dari gagal faham itu. Kau jelaskan dengan seksama. Kau buatkan tulisannya. Kau terjemahkan ke bahasa yang kau fahami. Maka sudah menyampaikan risalah ta'muruna bil ma'ruf. Sifat yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Sekarang banyak orang mengajak salat. Marilah kita salat. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya mengajak orang salat, mengajak puasa sunat, tidak mungkin Abu Jahal, Abu Lahab marah. Abu Sufyan tidak akan marah kalau Nabi cuma mengajak mari salat, mari puasa. Mengapa mereka marah? Kenapa Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar marah kepada Nabi? Karena Nabi sudah menyentuh periuk, belanga, piring, kompor mereka. Cerita tentang lambung, perut, makan, ekonomi. Maka dalam Islam, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah ditegakkan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rezekimu. Selama ini di pesantren kita hanya belajar nahwu saraf. Selama ini bolak-balik yang dikaji masalah fikih, ikhtilaf sampai 2 jam 3 jam. Membahas tentang masalah maaf beribu maaf. Darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah bisul, darah nyamuk. Kenapa tidak dikaji masalah fikih muamalat, tentang masalah murabahah, tentang masalah mudharabah, tentang masalah pinjam meminjam, tentang masalah gadai menggadai. Kemana itu semua fikih muamalah? Kenapa lebih banyak fokus pada fikih ibadah? Ternyata Islam ritual, biarkan. Mereka zikir ramai-ramai, biarkan. Mereka sholat ramai-ramai, biarkan. Ritual. Tapi kalau sudah menyentuh Islam ekonomi Islam, awasi. Kalau sudah menyentuh masalah politik Islam, habisi. Oleh sebab itu maka kita bukan inkonstitusional, tetap melalui jalur demokrasi, berjuang melalui partai. Dalam demokrasi suara terbanyak, suara Tuhan. Suara terbanyak, suara Tuhan. Jadi tidak lagi benar salah, bengkok lurus, hitam putih. Mana yang paling banyak? Itulah Tuhan. Ayyalas salah. Satu orang. Ayo nonton bola. Satu stadion. Terapkan suara terbanyak, suara Tuhan. Maka kalah sholat. Tapi begitu turun ini santri-santri, santriwan, santriwati, merubah opini publik. Tidak ada opini publik
Yang ada hanyalah opini yang selalu dipublikasikan. Winston Churchill. Tidak ada opini publik. Yang ada opini yang selalu dipublikasikan. Maka turun santri ke grassroots. Mereka opinikan tentang pengajian, tentang tausiah, tentang ceramah. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Terjadi perubahan politik. Dulu caleg-caleg turun ke bawah bawa penyanyi dangdut. Sekarang bawa ustadz ceramah. Masya Allah. Tapi jangan gara-gara ini sampai perang ayat. La taqraba hadhihi syajarah. Kata kelompok yang nembak lambangnya pohon kayu. Kata yang pohon kayu ditembak. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Itu enaknya ceramah di Gontor, nggak perlu diterjemahkan. Di tempat lain susah kita. Kita terjemahkan dipotong orang, lapor. Mereka tetap, artinya apa? Mereka berjuang memahami ini sebagai wasilah. Ketika mereka duduk di parlemen, mereka menyuarakan. Mereka tidak cerita masalah merubah dasar negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, harga mati. Tapi mereka perjuangkan melalui opini publik. Yang satu dari bawah, tarbiyah wa ta'lim. Yang satu dari atas, melalui aturan perundang-undangan. Siapa yang paling kuat berteriak menolak RUU PKS? Rencana undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Siapa yang paling kuat bergerak? Alumni, santri-santri. Perjuangan mereka melalui parlemen. Parler dari bahasa Prancis, bicara. Je ne parle pas français. Saya tidak bisa bahasa Prancis. Itu yang selalu saya ulang-ulang waktu di Maroko. Kalau ada orang ngajak bahasa Prancis, ça va pel, je ne parle pas français. Saya tak bisa bahasa Prancis. Ya Allah, takallam bil lugha Arabiyah. Parle, bicara. Parlemen, tempat orang yang digaji untuk bicara. Masuk santri-santri ke dalam. Mereka masukkan pasal-pasal yang selama ini bicara Islam hanya di masjid. Yang selama ini bicara Islam hanya di pengajian. Berteriak mulut ustadz berbicara. Haram, haram, haram. Gimana mau bicara haram? Izinnya keluar. Tapi ketika mereka yang tidak bicara, mereka duduk di dalam, mereka tidak berteriak keras, mereka tidak khutbah, mereka tidak ceramah. Tapi mereka, kenapa mereka berani bicara? Kenapa mereka tidak gemetar bicara depan orang banyak? Memang betul dalam hatinya, la ilaha illallah, tak ada yang dia takuti Allah. Tapi tentunya prosesnya lewat latihan. Kenapa mereka bicara depan orang itu tidak gemetar? Mereka muhadharah. Muhadharah, walaupun beberapa kali lari ketangkap. Masya Allah, tabarakallah. Di sini mereka dilatih. Saya dengan mata kepala sendiri melihat mahasiswa semester 6 menggeletar, tidak dapat memberikan kata sambutan. Bukan ceramah, hanya jadi protokol. Assalamualaikum. Saya tanya, ente tinggal di sini? Saya KKN Ustaz. Semester berapa? Semester 6. Pasti enggak dari pesantren. Kalau dari pesantren kamu pandai muhadharah, bisa bicara depan orang banyak. Bahwa nanti mau menjadi apa terserah. Wa tanhauna 'anil munkar. Bicara melarang kemungkaran. Mereka tidak hanya di atas mimbar masjid lokakarya seminar, tapi melalui kekuasaan yang ada di dalam genggaman tangan mereka. Mereka bisa pakai. Siapa itu? Inilah dia generasi khairul ummah. Saya selama ini rasa-rasanya sudah selama berceramah baru ini dikasih tema yang luar biasa seperti ini. Biasanya tema-temanya, marilah kita ikhlas. Marilah kita sabar. Ibu-ibu sabar. Suaminya dilarikan orang sabar. Nauzubillah, mohon maaf. Tapi yang ingin disampaikan adalah bagaimana santri menjadi generasi khairul ummah. Bagaimana mereka menjadi kuntum khairul ummah. Ini pun mereka kaji begitu mendalam. Kenapa khairah? Kenapa tidak khairu? Sampai begitunya. Bagi sebagian orang ini sepele-sepele saja. Tapi bagi santri, imam salah baca saja masalah baris pun dia luruskan di belakang. Begitu dia.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Dia enggak boleh diam. Tidak boleh diam melihat kemungkaran. Ini salah. Bukan khamar yang dia kaji. Sampai imam itu di depan. Ini lailatul apa lailatul? Lailatul apa lailatul? Dia bingung kalau enggak ngerti mana fa'il mana maf'ul. Tapi ketika dia paham, kalau santri tidak punya kekuatan, keyakinan, dia akan terombang-ambing. Akarnya menghunjam ke tanah, akar tunggal. Pucuknya mencapai ke langit. Wa faruha fis sama. Sekali dia fa'il, dia marfu, maka sampai mati marfu. Sekali lailatul, lailatul. Insyaallah, tabarakallah. Berarti sudah 2 jam. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah kita selalu diingatkan. Karena memang kita manusia lupa. Lupa tentang pondok, diingatkan lagi. Oh, pondokku. Supaya terngiang di telinga. Apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita lihat, apa yang selalu kita fikirkan, apa yang selalu kita renungkan. Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah saat sakaratul maut. Akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. 6 kali. Masya Allah, tabarakallah. Saya terus terang demi Allah, wallahi tallahi billahi. Nanti di gontor itu apa yang akan saya sampaikan. Mau bicara muqarrar, di sana ada azhariyun. Muqarrarnya sama, mahzubnya sama, qiraah faqatnya pun sama. Mau bicara tentang pondok, kita nggak selesai. Mau bicara tentang Mesir, Ustadz ke Mesir itu tahun berapa? 98 Kiai. Saya 76. Ustadz belum lahir, saya sudah minum sungai Nil. Ya Allah, sampai hati Kiai Hasan Abdullah Sahal mau ngetes muhadharah saya, tapi suuzon kalau saya ngomong, suul adab kalau saya ngomong gitu. Ya Allah, apa yang mau saya bicarakan nanti? Waktu saya dikatakan nanti Ustadz Samad datang ke gontor, siap Kiai, insya Allah Kiai. Setelah itu baru mikir nanti apa yang mau diomongkan ini. Rupanya Allah Ta'ala memberikan kelapangan hati, saya yakin beliau pasti mendoakan. Makanya dari tadi, kalau saudara perhatikan, kalau rekam dari awal, ulang nanti rekaman dari awal. Dari awal sampai sekarang ini, ada nggak selama ceramah nih saya ngeliat ke belakang? Nggak ada kan? Kalau saya ngeliat gini, hilang bahan saya. Makanya saya nggak mau duduk di samping. Coba kalau duduk di samping, sekali dia ngomong, iya kata beliau, habis buyar semua itu. Jadi adik-adikku sekalian, ini salah satu trik juga. Trik itu artinya tipuan, na'udzubillah. Nanti mana tahu dites seperti saya. Nah, begini caranya. Insya Allah, tabarakallah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Santri generasi khairu ummah, dia tanhauna 'anil munkarnya bukan cara-cara preman. Cara dia mana? Cara dia itu konstitusional. Cara dia bagaimana? Melalui parlemen dari bawah. Ustaz Abdul Somad, saya minta itu sampan perahu. Perahu untuk apa? Bapak mau ceramah, Ustaz mau ceramah seperti saya masuk ke pedalaman? Tidak. Itu preman-preman yang enggak sholat, saya bawa naik perahu, bawa ke tengah laut. Terus diajari sholat. Yang enggak sholat, siap-siap nyemplung masuk ke dalam. Begitu cara anak gontor ngajar. Kok bisa sehebat ini? Iya, Qismul Amni memang gitu. Masya Allah, tabarakallah. Mereka punya style, mereka punya gaya. Yang anak-anak muda dengan gaya anak muda, maka biasa saja. Mungkin di sebagian tempat aneh, asing, tapi mereka punya gaya. Mereka cara jalan berbeda-beda. Karena kenapa demikian? Sedangkan Nabi saja diberikan Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ini ada syir'ah, ada syariah, syariah jalan, wa minhaja jalan yang ditempuh. Tapi tetaplah semua mengajak orang dari perbuatan mungkar.
Makanya kalau ada anak gontor, gayanya gaya anak muda, pakai celana jeans, baju kaos, masuk ke tempat-tempat yang belum dimasuki oleh Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad ceramahnya dari masjid ke masjid, ngajak orang yang sudah baik. Tapi ada saudara-saudara kita gabung di beberapa tempat saya ceramah, ketemu dengan IKPM, mereka saya tengok pakai jaket kulit, pakai jas, pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Ustaz, ini alumni gontor nih dulu. Sebagian orang mungkin ngejek, masa anak pesantren celana jeans baju hantu. Tapi mereka rupanya punya gaya tersendiri. Sekarang bisnis apa? Ya bisnis kecil-kecilan Ustaz. Bisnis apa? Segan saya ngasih taunya Ustaz, tapi ya cukuplah untuk 7 keturunan. Mantap, karena mereka terdidik dengan jalur entrepreneur. Ada manusia ini imanuhum fi a'yunihim. Imannya di mata mereka. Mereka percaya sama orang kalau mobilnya mahal. Mereka percaya kalau jam tangannya hebat. Mereka akan bicara, ngomong dengan orang kalau dia punya high style. Dan ini ditempuh mereka. Tapi tujuan untuk apa? Watanhauna 'anil munkar. Mereka tidak menyentuh lantai masjid sholat. Gimana mau ceramahi mereka? Orang mereka tidak pernah. Tapi lewat pergaulan. Siapa yang melakukan ini? Santri generasi khairul ummah. Saya yakin dan percaya setelah tausiah di Gontor ini di-share akan muncul komunitas-komunitas baru, geng khairul ummah. Padahal selama ini kalau saya tausiah kumpul di beberapa tempat, Ustaz Somad, kami mau mengenalkan komunitas-komunitas kami, silakan. Kamu komunitas apa? Komunitas tanpa tato. Oh, mantap. Kamu komunitas apa? Komunitas jombloan fisabilillah. Kamu komunitas apa? Komunitas ke depan akan muncul komunitas khairul ummah. Dan itu dicetuskan dari mana? Dari Gontor, Darussalam Gontor Ponorogo. Ketika komunitas khairul ummah ini berkembang, dari 1 menjadi 2 berkembang biak, menyebar ke seluruh dunia. Anak-anak muda dengan berbagai macam gayanya, tapi tetaplah santri yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapa yang mendapatkan pahalanya putus sampai hari kiamat? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Mati Abdul Somad dimakan cacing tanah. Selama ini saya kalau ceramah selalu itu saya ulang. Mati Abdul Somad dimakan cacing tanah. Ternyata ada uslub mufradat yang bukan punya tilmiz. Apa dia? Di balik papan di Sukabumi. Cuman enggak saya bawa di sini, nanti di luar. Udah agak-agak jauh dikit baru. Masya Allah, tabarakallah. Bahasa itu kan meniru. Bahasa itu meniru. Dulu kita tidak tahu itu maktabun, maktabatun. Dan kita enggak pernah komplain. Maktabun, maktabatun. Kenapa ini muzakkar? Kenapa ini muannas? Alat kelaminnya mana? Nggak pernah kita komplain. Kata Ustadz yang ini, yang kakinya 4 ini maktabun. Kalau yang ini maktabatun. Ya udah ikut aja. Melu aja wis. Nah, artinya apa? Meniru. Begitu gaya Ustadz. Digugu dan ditiru. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar. Larang orang buat munkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, wahai khairul ummah, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban. Aku khawatir Allah akan menurunkan hukuman kepada kamu. Gunung meletus, larva naik ke atas, bumi digoncangkan, lautan diledakkan. Naik dari daratan bergoncang sampai ke tengah lautan, naik dari laut ke atas. Tsunami. Itu baru yang perempuan. Kalau yang jantan Sumanto. Mohon maaf Pak kalau kebetulan ada nama. Bayangkan kalau dia naik ke atas, hancur berkeping. Gara-gara apa? La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar. Kalau kamu tidak lakukan itu wahai generasi khairul ummah, kalian tak layak disebut dengan khairul ummah. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban. Ketika hukuman itu turun, thumma tad'unahu. Kamu berkumpul di tanah lapang berbaju putih, bertopi putih, ber-HP putih, bersendal putih, tapi hatimu hitam. Karena ada nuqtatun sauda, titik hitam di atas.
lalu kemudian kamu mengangkat tangan dan berkata, aghithna, turunkan hujan, ya Rabb, ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya hanya karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu generasi santri sifat tiga sifat ada dalam dirinya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang terakhir, wa tu'minuna billah. Kenapa ini yang dibuat terakhir? Kenapa susunannya tidak tu'minuna billah, ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar? Kenapa yang akhir? Karena Nabi mengajarkan Allahumma inni as'aluka khaira khawatimahu wa khairal ayyam yauma nalqaka fih. Kami minta, mungkin banyak yang mengawali hidupnya tidak baik. Berapa banyak orang mengawali hidupnya tidak baik, tapi di ujungnya tetap wa tu'minuna billah. Itu yang selalu kita ucapkan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Berapa banyak orang mengawali hidupnya menjadi santri baik, tapi na'udzubillah di akhir hidupnya menguji emas dengan api. Kalau kita ragu ini emas asli atau imitasi, bakar dia dengan api. Kalau kita gali tanah, nampak batu hitam, bakar dia dengan api. Kalau tiba-tiba setelah dibakar dia dengan api sekian jam meleleh, muncul kuning, ambil. Tapi kalau setelah dibakar tetap juga hitam, buang. Banyak batu gilingan di rumah. Menguji batu dengan api, menguji orang dengan uang. Oleh sebab itu, berapa banyak santri yang ketika di pondok, Masya Allah, multazim. Itu sufi itu. Baik itu orangnya. Tapi begitu bergelut dengan masa dan zaman, muncul fasadul umara. Fasadul ummah bifasadil umara. Rusaknya umat ini disebabkan rusaknya umara. Fasadul umara bifasadil ulama. Rusaknya umara disebabkan oleh rusaknya ulama. Wa fasadul ulama, rusaknya ulama itu disebabkan apa? Bihubbul jahi wal mal. Karena cinta bihubbil mali wal jahi wal mal. Cinta pada kekuasaan. Hubbus syuhrah, cinta pada popularitas, wal mal, cinta pada harta. Jadi kalau diurutkan di mana letak masalah kita sekarang, umat yang kacau balau karena rusaknya umara, umara yang kacau balau karena rusaknya ulama, ulama yang rusak disebabkan apa? Hubbul mal, hubbul jah, wa hubbus syuhrah. Dan di sini dididik itu semua. Ustaz Abdul Somad, bagaimana mungkin bisa menerima santriwan santriwati 650.000 satu bulan, lengkap makannya, asramanya, pendidikan. Dari mana itu Ustaz? Itu karena mereka guru-guru yang ikhlas lillahi ta'ala. Hanya cukup untuk makan dan kuliah mereka, karena mereka melanjutkan S1, pagi mengajar, sore belajar, malam masih menyiapkan i'dad apa yang akan diajarkan esok pagi, masih mengontrol. Tapi mereka tulus, keikhlasan hati mereka itulah yang memberikan pengaruh yang luar biasa. Tapi begitu mereka keluar dari pagar, mulai datang godaan-godaan. Na'udzubillah, hubbul jahi wal mali. Itu yang paling merusak umat. Maka wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ditanamkan keyakinan itu? Di sini. Selama ini orang belajar keyakinan baca buku. Selama ini orang belajar keyakinan ada tinta yang ditorehkan di atas kertas. Tapi di pesantren mereka melihat nyata, ada orang yang bergerak, ada ayat yang bergerak, ada ayat hadis yang nyata di depan mata. Ustaz Abdul Somad selama di sini dari tahun sekian, selama sekian puluh tahun tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Masya Allah, tabarakallah. Itu saya ingat sampai mati. Ungkapan bisikan tadi malam. Tidak pernah meninggalkan sholat Jumat di pondok. Padahal undangan bukan undangan kaleng-kaleng. Pertemuan pimpinan kepala negara besar nanti di Kuala Lumpur tidak dihadiri. Demi apa? Demi bisa sholat Jumat bersama santri. Karena santri dididik akidahnya.
akhlaknya, cara berdirinya, bagaimana baca Fatihahnya, bagaimana keyakinannya, bagaimana imannya, bagaimana kesederhanaannya. Ustadz Somad, rumah pimpinan tidak boleh lebih mewah, lebih besar dari. Bayangkan, saya akan tulis nasihat-nasihat ini. Judulnya tak sampai sehari di pesantren. Kalau ada judul lagu semalam di Malaka, tak sampai semalam di pesantren. Karena tadi malam pun tak sampai semalam. Karena malam di sini ternyata terlalu cepat. Kami sholat subuh di Pekanbaru jam 5:10. Di sini baru jam 4 sudah azan. Lebih cepat matahari terbit di sini. Lebih cepat pula insya Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun matinya lebih lama. Karena lebih banyak kesempatan. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami hidup besok pagi, kehidupan itu menambah amal soleh. Kalau kau takdirkan kami mati malam ini, kematian ini membuat berhenti dari segala dosa. Itulah makna wa tu'minuna billah, keimanan yang nyata. Pujian tidak membuat melambung, cacian tidak membuat murung. Pujian tidak membuat terbang, caci maki tidak membuat kita tumbang. Between haters and lovers. Jadi Abdul Somad datang kemari membangkitkan lagi semangat. Karena berjumpa, dicas lagi. Ini HP sudah satu mata. Low bat, hang, error. Tapi begitu ketemu dengan Kiai, ada bisikan-bisikan. Dan tentu mereka membisikkan itu bukan asal bisikan. Tapi ada ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sakitnya ini yang tepat. Ini sakitnya ini yang sesuai. Dibisikkan itu semua. Untuk apa dibisikkan sampai sedetil itu? Rumah tidak boleh lebih megah, lebih besar daripada pondok. Tanamkan Abdul Somad, panjang umurmu nanti kau harus buat seperti ini. Harus begini, jangan sampai terpukau. Ini undangan kepala-kepala negara, jangan sampai kau tinggalkan sholat berjamaah dengan santrimu. Tertanam di dalam. Ini baru yang undang bupati, udah dibatalkan pengajian. Betapa tegur. Tapi omongannya bukan tidak. Omongannya bukan jangan. Tidak ada saya merasa didikte. Abdul Somad, nanti kalau kamu diundang, jangan. Nanti kalau kamu bangun rumah, jangan. Itu untuk anak TK. Jangan buang sampah ya. Jangan ya. Itu pelajaran anak TK. Untuk orang dewasa, bahasanya halus tapi mengena. Lebih baik halus tapi kena daripada kasar, enggak kena. Masya Allah, itu bedanya. Kalau tilmiz suaranya melengking tapi enggak masuk. Kalau syekh lembut tapi mengena. Masya Allah, tabarakallah. Kalaulah begitu cintanya Abu Hurairah membuat 5.000 kata-kata Muhammad SAW itu masuk ke kepalanya. Karena cinta, maka tak heran kita mengapa kata-kata kiai masuk ke hati kita. Rupanya mereka mengatakannya karena cinta. Nabi SAW memandang kita tidak memandang marah. Kalau Nabi itu marah dia akan berkata masuk neraka jahanam semuanya. Tapi pandangan dia adalah pandangan cinta dan kasih sayang. Makanya dia katakan la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Melainkan karena cinta. Suatu ketika seorang syekh ulama besar Habib didatangi oleh seorang santri bertanya, Habib, ya, tolong doakan saya kepada Allah. Mau request doa apa? Supaya Allah mencintai saya. Loh, ini aneh doanya. Selama ini orang kalau doa minta istri. Yang sudah minta sekali lagi. Tapi ini kenapa doanya lain? Kamu minta supaya dicintai Allah, kenapa? Apa alasannya? Saya menggendong anak saya. Anak saya maaf kencing, anak saya tapi saya tetap senyum dan cium dia. Saya tidak marah kepada dia. Kenapa? Karena saya cinta. Andailah Allah cinta kepada saya, maka dia pasti akan ampuni dan maafkan segala silap dan salah saya. Begitulah kiai memandang saya. Beliau memandang saya sebagai cinta. Mungkin saya kurang adab, mungkin saya kurang sopan, mungkin kata-kata saya tidak tepat di hati. Tapi beliau memandang saya dengan pandangan cinta. Mungkin tidak seperti yang beliau katakan, tak sampai ceramah 2 jam. Tapi beliau tetap memaafkan. Karena beliau memandang dengan cinta. Begitu caranya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu pasti mendoakan saya semuanya.
supaya Ustaz Abdul Somad sehat walafiat, istiqomah dalam iman dan Islam. Melihat lonceng ini bergetar juga hati. Karena kita selalu diingatkan dengan lonceng. Makan, teng 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 teng. Masuk kelas, teng 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 teng. Saking traumanya, setiap mendengar pun datang rasa takut, datang rasa cemas. Begitulah Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa istiqomah, terbiasa konsisten, dibiasakan sholat berjamaah, itu semua untuk apa? Wa tu'minuna billah, menanamkan itu. Tapi itu bukan datang tiba-tiba saja. Alladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang berkata Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka. Dan kalau sudah malaikat turun membawa pesan itu, apa yang akan terjadi? Puncaknya, alla takhafu wala tahzanu, jangan kau takut, jangan kau cemas. Ini sengaja dibisikkan ke telinga Abdul Somad. Kenapa? Karena Abdul Somad sedang berada pada makom ini sekarang. Takut, cemas. Ceramah, takut. Bukan takut diperiksa, yang ngundang kena periksa. Takut, cemas, diusir, dihalau, di video dipotong, dikatakan yang tidak-tidak. Masa iya sebodoh apa Abdul Somad mengharamkan catur? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi orang tertipu semua. Semua komen. Luar biasa. Takut, cemas, dibisikkan. Abdul Somad, kamu sekarang sedang berada pada makam takut dan cemas. Ya Allah akan menurunkan malaikat berbisik ke telingamu, ke hatimu, ke sanubarimu. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Jangan takut, jangan sedih. Syaratnya mundur ke belakang. Syaratnya apa? Alladzina qalu rabbuna Allah. Kau mesti membesarkan Allah yang lain kecil. Takutmu sudah habis semuanya untuk Allah. Kalau seramai ini jamaah kemana mata mandang sampai ke ujung, mana ada lagi takut kita. Tapi nanti begitu pulang kan sendiri. Kun ma'allah, senantiasa bersama Allah. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar? Ma zannuka bithnaini fallahu thalithuhuma. Kalau kau sangka kita di Jabal Sur ini cuma berdua wahai Abu Bakar, fallahu thalithuhuma, Allah yang ketiga. Kalau kita bertiga, Allah yang keempat. Ditanamkan ma'iyatullah, kebersamaan. Alladzina qalu rabbuna Allah. Tapi tak cukup hanya itu. Fase yang kedua, tsumastaqamu, istiqamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan terpukau, jangan tertipu, tapi pandanglah bagaimana istiqamahnya dalam al-amru wan nahi, dalam perintah dan larangan Allah. Setelah kau katakan di mulutmu dan hatimu Allah, setelah itu kau istiqamah, janji Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun dan berkata, menguatkan jiwa batin hatimu, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, setelah itu barulah kau tenang. Kenapa tenang? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, merasakan hawa aroma surga yang membuat engkau menjadi tenang. Dan Allah kalau sudah tu'adun, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan mungkin melupakan janji-janjinya. Ini Ustaz kok tiba-tiba bahas ayat ini? Ini yang dibisikkan tadi malam. Jadi yang saya sampaikan ini semua bisikan-bisikan yang saya terima. Walaupun tidak dikatakan sampaikan itu, tidak. Terus, karena memang itu yang disampaikan ke saya, Ustaz mesti ceramah bahannya yang baru. Ini yang baru, yang lain lama semua. Masya Allah, tabarakallah. Datang, disiapkan santri, disiapkan jamaah undangan begitu ramai, diberikan kesempatan berbicara, berdiri boleh kalau capek, duduk boleh, air minum disediakan, lebih dari 600 ml. Luar biasa. Kalau lupa isi ceramah, rekaman sudah ada, di-upload, jangan lupa lihat. Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Channel Gontor, siswa-siswi kita, Masya Allah, tabarakallah. Tapi tujuan tak lain, nanti kalau ada orang bertanya, siapa kemarin yang tausiah di masjid, di pesantren Darussalam Gontor Ponorogo itu? Ustaz Abdul Somad.
Sanggup dia bicara di depan kiai, sanggup dia bicara di depan. Nah, dia bicara tapi nggak ada yang lihat-lihat ke belakang kan gitu waktu itu. Dia ngomong aja. Dari cara ngomong dia yang nggak putus dan terlalu cepat itu kami paham kalau dia grogi. Ke Gontor, apa yang kau cari Abdul Somad? Apakah kau datang kemari mau mencari popularitas? Apakah kau datang kemari mau mencari suaka politik? Apakah kau datang kemari mau mencari dukungan? Abdul Somad Al-Fakir datang ke Gontor hanya ingin mencari berkah dan doa dari orang-orang soleh. Berharap hidup yang hampa, singkat, pendek, tak bermakna, hanya memperebutkan setengah sayap-sayap nyamuk. Berharap hidup yang hanya berhenti di tengah pohon yang tinggi. Udara panas terik, sengatan matahari di tengah siang. Abdul Somad berhenti sejenak di bawah pohon kayu, menunggu hari redup. Setelah hari redup, perjalanan pun akan berlanjut. Apa yang diperebutkan dalam hidup ini? Setengah sayap nyamuk yang kau kejar. Jabatan, kekuasaan, harta, popularitas, kemasyhuran tak bermakna. Hanya butiran-butiran debu di tengah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau cari ke Gontor wahai Abdul Somad? Apakah pujian orang, sanjungan orang? Kelak semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kau dimuliakan orang bukan karena kau mulia Abdul Somad. Kau dimuliakan orang karena Allah masih sayang menutup segala aib, cacat dan kekuranganmu. Sampai masanya nanti yauma tublas sarair. Pada hari itu dibukakan Allah segala rahasia yang tersembunyi. Sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam akan ditampakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke Gontor apa yang kau cari Abdul Somad? Ustaz Abdul Somad itu kan untuk santri-santriku. Iya, saya kan anggota luar biasa. Anggota kehormatan. Enggak salah juga kalau saya ngomong begitu. Ke Gontor apa yang kau cari Abdul Somad? Tak ada yang mau dicari kecuali hanya doa yang tercetus dari mulut yang tak pernah memakan haram. Doa dari lidah yang senantiasa bertasbih. Sedikit-sedikit astagfirullah, sebentar-bentar astagfirullah, duduk astagfirullah, berdiri astagfirullah. Dosanya apa? Hadis ini yang dulu dipermasalahkan oleh sahabat. Hadis ini dulu yang pernah dipermasalahkan oleh ulama dalam masalah muskil al-hadis. Kalau antara hadis dengan hadis bermasalah namanya mukhtaliful hadis. Tapi kalau hadis dengan ayat, hadis dengan akal disebut dengan muskil al-hadis. Kenapa kiai berdiri astagfirullah, duduk astagfirullah? Dosanya apa? Bukankah itu yang dikatakan Nabi, wallahi inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah mi'ata marrah fil yaumi wal lailah. 100 kali sehari semalam. Hadis ini masalah. Nabi tak ada dosanya. Kok bisa-bisanya dia beristighfar 100 kali sehari semalam? Ternyata dosa Nabi bukan minum khamar. Dosa Nabi bukan berzina. Dosa Nabi bukan ghibah. Apa? Lupa saja dia sesaat. Alpa saja hatinya sedetik daripada Allah. Dia sudah menganggap itu dosa. Kalaulah itu kita anggap dosa, betapa kita bergelimang dosa. Yang berdiri ini bukan ustadz, lapendos, lelaki penuh dosa. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Karena saya pernah juga ceramah di satu daerah. Kenalkan nama saya Ustaz. Siapa namanya? Lapendos yang selalu Ustaz sebut dalam ceramah itu. Insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepertemuan kita di pagi yang penuh dengan barakah. Yang didoakan Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di waktu pagi. Semakin pagi kita terjaga, semakin banyak keberkahan. Dan Abdul Somad diberikan kesempatan untuk menerima berkah-berkah doa ini. Masya Allah, tabarakallah. Baru 90 menit. 60 tambah 30, 90. Kiai meminta 2 jam. Ternyata kursinya siap, bahannya hilang. Sementara Kiai bisa menyampaikan 3 jam. Asapnya 1 jam. Materinya 2 jam. Memang ternyata memang begitulah rupanya level tilmiz. Jadi kalau Kiai 2 jam, tilmiz 90 menit aja. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Waffaqanallah lima yuhibbuhu wa yardah. A'tadzir. Uslubnya astaghfikum wa atlubul afwa minkum. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majlis hanya mampu berkata, doakan Ustadz Somad mati dalam husnul khatimah.
Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita berpisah tempat tapi kita bertemu dalam doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Ustadz Abdul Somad LCMA. Hadirin yang kami banggakan, setelah ini ada penyerahan kenang-kenangan dari Pondok Modern Darussalam Gontor kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad LCMA. Dimohon kepada Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal dan Al-Ustadz Abdul Somad untuk maju guna penyerahan kenang-kenangan. Baik, kesimpulan dari tausiah diniyah yang tadi telah disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Somad LCMA bahwa sebaik-baiknya umat adalah yang mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, dan tak lupa juga kita senantiasa harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dipimpin oleh pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Al-Ustadz Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, inna natawassalu bi a'malina wa a'mali hadhihi al-jama'ah as-salihah wa niyyatina wa niyyati hadhihi al-jama'ah as-salihah al-hasanah an taqdiya lana hajatana ya Allah wastajib du'aana ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, banyak yang seharusnya kami dahulukan, kami akhirkan. Banyak yang seharusnya kami akhirkan, kami dahulukan ya Allah. Banyak yang seharusnya kami kerjakan, kami tinggalkan ya Allah. Banyak yang seharusnya kami tinggalkan, kami kerjakan ya Allah. Banyak yang seharusnya kami buka, kami tutup ya Allah. Dan banyak yang seharusnya kami tutup, kami buka ya Allah. Ampunilah kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampunilah kami ya Allah. Engkaulah yang maha pemberi,
Maha Pemberi, Maha Pemberi. Janganlah kami dijadikan berputus asa dalam berdoa kepada Engkau ya Allah. La taruddana khaibin, la taruddana khaibin. Waj'alna minal ghanimin, salimina mustabshirin. Allahumma ya Allah. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Berikanlah kepada kami kekuatan, rizki kekuatan lahir dan batin. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil. Berikanlah kami rizki kekuatan untuk meninggalkannya, untuk menjauhkannya ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bukakanlah kepada kami kelancaran untuk membenarkan yang benar, menjalankan yang paling benar, menjauhkan dari yang tidak benar. Tunjukkanlah kepada kami yang baik itu baik ya Allah. Bukakanlah kami segala pintu-pintu kebaikan ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kumpulkanlah kami, satukanlah kami. Kalimat kami, pandangan kami, jalan kami sesuai yang Engkau ridhoi ya Allah. Wahidna, wahid kalimatna 'alal haqqi ya Allah. Wahid kalimatna 'alal haqqi ya Allah. Wajma' kalimatna 'alal haqqi Allah ya Rabbal Alamin. Ijma' kalimatna 'alal haqqi ya Rabbal Alamin. Alif baina qulubina 'alal haqqi Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara silaturahim dan tablik akbar pada hari ini. Dan semoga senantiasa Allah berikan kita semuanya kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kita semuanya. Dan senantiasa juga Allah kuatkan dan eratkan hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, semoga kita dapat berjumpa kembali. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Hadirin rahimakumullah, marilah kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tampan rupa sudah biasa, kaya harta bukanlah apa-apa. Tak terasa sudah di penghujung acara dan marilah kita sama-sama berdoa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah berkenan hadir dalam acara ini.